3 ditekan, kemudian dilihat satelit. Nah, gambarnya jadi begini. Ini kalau di zoom banget kelihatan. Ini kan kelihatan SMAN 1 Yosua Wilango. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Implementasi kurikulum merdeka di sekolah telah mampu menghadirkan kreativitas dan inovasi peserta didik. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik mampu belajar sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajarnya masing-masing. Bahagia dan bangga, kiranya dua kata ini yang mewakili perasaan peserta didik ketika mereka belajar bersama guru dengan menggunakan kurikulum merdeka di dalam kelas. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik implementasi kurikulum merdeka, menghadirkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, dengan alur belajar moderat berbantuan geoscanner. Aplikasi yang saya kembangkan berbasis Android yang digunakan oleh peserta didik ketika mereka belajar bersama guru di dalam kelas. Bagaimana penggunaan geoscanner dengan alur belajar moderat di dalam kelas? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Ojo, story ini kodam medeni. Ya, betul. Ini, Pak. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan ciri khas pembelajaran yang ada dalam kurikulum merdeka. Dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, peserta didik dapat belajar dengan gaya belajarnya masing-masing, serta sesuai dengan kebutuhan belajarnya masing-masing. Geoscanner adalah aplikasi berbasis Android yang saya kembangkan yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi dalam implementasi kurikulum merdeka. Dengan menggunakan alur belajar moderat, peserta didik akan belajar sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Di awal kegiatan pembelajaran, guru melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui kesiapan belajar peserta didik dan gaya belajar mereka masing-masing. Di samping gaya belajar, pembelajaran berdiferensiasi juga berfokus pada diferensiasi proses. Untuk peserta didik dengan gaya belajar auditori, mereka akan mempelajari materi tentang tawuran pelajar dengan cara menyimak, mendengarkan, dan melakukan wawancara kepada warga di sekitar sekolah. Untuk peserta didik dengan gaya belajar kinestetik, diferensiasi proses pembelajaran yang mereka lakukan adalah dengan cara praktek langsung. Mereka akan hadir di lapangan, melakukan observasi langsung ke lapangan, terutama lingkungan sekitar yang dinilai rawan akan terjadinya tawuran pelajar. Sedangkan peserta didik dengan gaya visual, mereka akan menyimak materi dengan cara menonton video, melihat infografis dan poster yang sudah tersedia di dalam geoscanner. Setelah asesmen diagnostik dilakukan oleh guru, peserta didik kemudian dikelompokkan berdasarkan gaya belajar mereka masing-masing. Langkah pertama dengan menggunakan alur belajar moderat adalah M, mulai dari diri atau muhasabah. Pada bagian ini, peserta didik diajak untuk mengoreksi diri sendiri, melihat diri sendiri berkaitan dengan materi, apa yang sudah mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan tawuran pelajar. Bagaimana mereka merefleksikan diri mereka sendiri terhadap materi tersebut, sehingga praktiknya dalam kehidupan dapat mereka koreksi dan menjadi pelajaran penting di masa depan. Langkah kedua dari alur moderat adalah O, yakni observasi. Setelah peserta didik melakukan muhasabah atau perenungan diri, kemudian mereka diminta untuk melakukan observasi terhadap materi. Ragam materi yang sudah disiapkan di aplikasi geoscanner dapat menjadi referensi, sehingga hasil perenungan peserta didik relate dengan materi yang sedang mereka baca dan pelajari. Langkah ketiga dari alur moderat adalah D, yakni dalami materi. Di dalam kelompok, peserta didik diminta untuk mendalami materi yang sedang dipelajari. Mereka dapat memilih menu sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Pada proses pendalaman materi ini, peserta didik diajak untuk membuat daftar. Apakah yang mereka temukan? Hal penting apa yang dapat menjadikan mereka sadar bahwa menghindari tawuran pelajar adalah perilaku yang harus mereka tanamkan dalam diri. Langkah keempat dari alur moderat adalah E, yakni elaborasi. Pada langkah ini,
peserta didik di dalam kelompok melakukan kerjasama dengan cara merinci materi yang telah mereka pelajari lebih detail lagi. Elaborasi pemahaman yang sudah mereka dapatkan dari pendalaman materi, kemudian dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa terkini yang sedang terjadi yang berhubungan dengan materi, yakni tawuran pelajar. Langkah kelima dalam alur moderat adalah R, yakni ruang aktualisasi. Disinilah peserta didik akan benar-benar belajar sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Peserta didik dengan gaya belajar auditori, mereka akan berkelompok melakukan wawancara dengan menyimak penjelasan dari warga di sekitar sekolah, dari guru, dari rekan sejawat, dan bahkan dari masyarakat sekitar. Adapun peserta didik dengan gaya belajar visual, mereka menyimak video, infografis, poster, dan lain sebagainya yang disediakan di aplikasi Geoscanner. Adapun peserta didik dengan gaya belajar kinestetik, dengan bantuan aplikasi Geoscanner, mereka akan memetakan tempat-tempat yang disinyalir atau dimungkinkan rawan terjadi pelanggaran berupa tawuran pelajar. Sintaks berikutnya dalam alur moderat adalah A, yakni afirmasi dan refleksi. Pada bagian ini, peserta didik yang telah mendalami materi dengan gaya belajar mereka masing-masing melakukan afirmasi positif di dalam kelompok serta refleksi. Afirmasi berkaitan dengan materi yang telah mereka pelajari dan praktikkan di sintaks sebelumnya, kemudian merefleksikan apa yang telah mereka pelajari sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Pada bagian ini, setiap kelompok juga akan memberikan rekomendasi terhadap temuan-temuan di lapangan atau yang mereka temukan di dalam materi yang telah mereka pelajari. Pada sintaks afirmasi dan refleksi ini pula, kita akan mengetahui produk yang dihasilkan oleh peserta didik di dalam kelompok dengan gaya belajar mereka masing-masing. Peserta didik dengan gaya belajar auditori, mereka menghasilkan video berupa wawancara dengan warga di sekitar sekolah. Peserta didik dengan gaya belajar visual, mereka menghasilkan karya berupa poster dan infografis yang dapat dibagikan di media sosial Instagram. Pada langkah ini, peserta didik juga diarahkan untuk melakukan ajakan-ajakan positif untuk menghindari tawuran pelajar melalui media sosial Instagram. Kemudian peserta didik dengan gaya belajar kinestetik, mereka menghasilkan titik-titik terdekat dengan sekolah yang menjadi titik rawan yang dimungkinkan terjadinya tawuran pelajar. Sehingga peserta didik dapat memberikan rekomendasi apa dan bagaimana yang harus dilakukan agar tawuran di sekitar sekolah tidak terjadi. Sintaks terakhir di alur moderat adalah T, yakni tes kompetensi. Pada aplikasi Geoscanner telah disediakan satu menu, yakni menu uji nyali. Di dalamnya, peserta didik akan diuji pengetahuannya setelah mereka melalui proses belajar dengan alur moderat. Sintaks terakhir dari alur moderat ini menjadi ujung pembelajaran yang dilakukan peserta didik bersama guru di dalam kelas. Penggunaan alur moderat bukan hanya terbatas pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Alur ini juga dapat dikembangkan dan bahkan digunakan di lintas mata pelajaran dan lintas jenjang. Geoscanner merupakan aplikasi berbasis Android yang dapat mendukung penggunaan alur moderat dalam aktivitas belajar guru bersama peserta didik di sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga praktik baik yang saya bagikan mampu menginspirasi kita semua sehingga melahirkan peserta didik dengan motivasi dan semangat belajar yang tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bisa. Anale. Bisa. Bisa, Pak. Ana. Oke.